Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hadi Ciktiansyah dari kelas 2L12 NPM 1022069 dari Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Timah Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk. Yang pertama itu ada profil perusahaan PT Timah Tbk atau TINS yang bergerak di bidang usaha pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait usaha pertambangan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Agustus 1976. Di sini jelaskan tanggal IPO, harga saham IPO, jumlah saham, kepemilikan, dan kapitalisasi pasarnya. Yang kedua itu profil perusahaan ANTM. PT Aneka Tambang Tbk atau biasa disebut PT Antam merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, dan jasa terkait lainnya. Di sini juga dijelaskan tanggal IPO, harga saham IPO, jumlah saham, kepemilikan, kapitalisasi pasarnya. Di sini tujuan penelitian saya untuk mengetahui perbandingan analisis saham dari PT Timah Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk. Ini adalah tabel keuangan TINS dari analisis rasio keuangannya. Dan ini tabel rasio keuangan ANTM dari analisis rasio keuangannya. Yang pertama itu rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar itu digunakan untuk menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek, dan keduanya itu sedang downtrend atau menurun, yang menandakan likuiditas perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek semakin menurun. Yang kedua rasio cepat, keduanya juga menurun, yang menandakan likuiditas perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek juga semakin menurun. Nah, yang B itu rasio leverage, rasio utang terhadap ekuitas. TINS dan AMTM mengalami kenaikan uptrend atau menandakan kedua perusahaan tersebut masih meningkat untuk mendapat pendanaan dari hutang, melainkan bukan dari modal perusahaan sendiri. Yang C rasio cakupan bunga. Trend TINS menurun atau downtrend ini menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan yang baik dalam membayar bunganya. Sementara ANTM itu uptrend yang berarti naik, perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam membayar bunga. Yang D itu rasio aktivitas perputaran persediaan. TINS menandakan menurun atau downtrend. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bekerja secara tidak efisien dalam mengelola persediaannya. Sedangkan ANTM itu menunjukkan konstan atau stabil, menunjukkan perusahaan lebih stabil dalam mengelola persediaan. Rasio aktivitas perputaran total aset mengalami kenaikan dari TINS dan ANTM atau uptrend, yang artinya kedua perusahaan tersebut bekerja sangat baik atau efisien dalam mengelola total aset untuk menghasilkan penjualan. Yang E rasio profitabilitas margin laba neto. TINS menunjukkan menurun atau downtrend, ini menunjukkan bahwa keuntungan dari pendapatan penjualan sedang menurun, sementara ANTM itu sedang uptrend atau menaik, yang sementara keuntungan dari pendapatan atau penjualan sedang menaik juga. Rasio profitabilitas imbal hasil ekuitas, TINS itu sedang menurun atau downtrend, menunjukkan bahwa semakin rendah atau menurun untuk menghasilkan laba bersih, sementara ANTM uptrend atau naik, yang berarti semakin tinggi untuk menghasilkan laba bersih. Nah, ini return saham dan ISG. Dari sini kita tahu bahwa ANTM dan TINS berada di bawah IHSG, yang berarti underperformance. Terus valuasi saham TINS, di sini saya menggunakan DDM Zero Growth Model, yang artinya tidak membagikan dividen setiap tahunnya. Di sini juga harga pasar lebih tinggi dari harga wajar, yang berarti over value. Dan sama valuasi saham ANTM juga Zero Growth Model DDM-nya. Juga harga pasarnya lebih di atas harga wajar atau fair value juga. Kesimpulan saya itu PT Aneka Tambang dan PT Aneka TINS itu dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut layak dibeli investor. Namun dari segi semua rasio tadi, PT Aneka Tambang Tbk lebih unggul dari PT Timah Tbk. Dan saran saya, dikarenakan PT Aneka Tambang Tbk lebih unggul dari PT Timah Tbk, maka investor lebih disarankan untuk membeli saham di PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.